Berita jemaat untuk kita pada hari ini akan kami bacakan surat edaran Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang nomor 07 tahun 2021 tentang kegiatan Paskah di Pekuburan Kristiani. Menindaklanjuti surat edaran Majelis Resort GKE Tamiang Layang nomor 17 tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang kegiatan Paskah di Pekuburan Kristiani tahun 2021, maka Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang menyampaikan edaran kepada jemaat dan seluruh warga jemaat GKE sebagai berikut. 1. GKE tetap berkomitmen memutuskan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 agar tidak semakin meluas dengan berbagai upaya, termasuk tidak melakukan kegiatan mengumpulkan orang banyak yang dapat menjadi media penularannya. 2. Menganjurkan agar warga GKE tidak melakukan perjalanan keluar kota atau daerah pada masa Raya Paskah tahun 2021 karena rentan tertular atau menjadi media penularan COVID-19 bagi yang lain. 3. Pelaksanaan ibadah Paskah di Pekuburan Kristiani masih ditiadakan untuk tahun 2021 ini. A. Masing-masing keluarga agar berdoa subuh dari rumah masing-masing. B. Perkunjungan ke kuburan ke keluarga pagi hari Minggu subuh sebaiknya ditiadakan dan penyalaan lilin di tiap kubur keluarga agar dikoordinir melalui tim khusus yang ditunjuk oleh majelis jemaat dan keluarga. C. Anggota keluarga atau jemaat tidak diperkenankan untuk bermalam atau begadang di pekuburan. D. Agar majelis jemaat bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah dan aparat setempat untuk melakukan pengawasan di tiap pekuburan umum Kristiani sejak hari Sabtu malam sampai hari Minggu pagi untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang lebih luas. 4. Ibadah minggu dalam rangka perayaan Paskah di gereja jika diizinkan oleh Satgas COVID-19 setempat tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang berlaku dan disiarkan secara online atau live streaming. Demikian edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Salam sehat, semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Tamiang Layang 20 Maret 2021, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang, Pendeta Gunaidi MTH Ketua, Penetua Anugrahnu, Eshut MP Sekretaris. Salam. Kita sebagai umat Kristiani pasti selalu memperingati Hari Jumat Agung, walaupun saat ini di tengah situasi pandemi COVID-19. Perjuangan bersama memutus rantai penyebaran virus corona belum berakhir, di mana kita kembali melihat dan memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib, hanya untuk menebus setiap kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa jadikanlah momen Jumat Agung atau Hari Kematian ini bukan hanya sekedar perayaan saja, tetap kita jadikan sebagai dorongan dan renungan kepada kita anak Tuhan Yesus untuk kembali menjadi yang lebih baik dan lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdiri untuk memuliakan Tuhan, Sang Sumber Hikmat. Tanpa kayu salib
Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bersama kita terima votum dan salam. Pertolongan kepada kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Nas pembimbing diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pembacaan Alkitab. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tanpa-Mu kami lemah dan tak berdaya.
Tanpa pertolongan, anugerah, dan kasih-Mu yang ajaib, kami masa hidup dalam aib dan dosa. Kami ya Tuhan, tetapi anugerah-Mu dari kayu salib itu sungguh ajaib dan mampu membuat dosa-dosa kami raib. Karena Tuhanlah yang menghapuskannya. Hari ini kami kembali datang ya Tuhan, bersujud ingin kembali mengikut apa yang Engkau katakan lewat sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, lewat ayat demi ayat yang akan dibacakan, lewat mazmur yang akan dipandu pujikan, kami berserah kepadamu. Ubah dan baharuilah hidup kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, karena kami ingin belajar dan melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 dengan judul perikop Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengutupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama kita merenungkan bagian dari firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Jumat 2 April tahun 2021 dalam rangka Jumat Agung. Firman Tuhan sesuai dengan ketetapan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 hingga ayat yang ke-27. Yohanes pasal 19 ayat 16 hingga ayat yang ke-27. Bapak Ibu, kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sang Firman yang menjadi manusia, Allah yang hidup, Allah yang memberkati setiap kami. Saat ini firman-Mu terbentang di hadapan kami sekalian umat-Mu. Sebentar Bapa kami akan bersama membaca dan merenungkannya. Sungguh kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Karena kami memohon pengurapan kuasa Roh Tuhan atas setiap pribadi kami yang beribadah saat ini. Terlebih hamba-Mu agar boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus pemberitaan firman ini kami serahkan. Amin. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan dengan perikop Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil, jubah itu tidak terjahit, dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong,
Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya itu di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 4 bagian poin penting yang mau saya garis bawahi untuk kita renungkan dalam rangka peringatan Jumat Agung di tahun 2021 ini Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita merayakan Jumat Agung pada tahun ini dalam situasi dan kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena kita merayakan Jumat Agung tahun ini dan juga Paskah di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari virus ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, sejak ditangkap, Yesus mengalami penderitaan mental dan fisik yang sangat luar biasa. Ia dikhianati oleh muridnya sendiri. Ia juga disangkal oleh Petrus. Ia diejek, ia difitnah, ia diperlakukan dengan cara-cara yang kasar. Dan kini dengan jalan yang tertatih, dengan tubuh yang penuh luka dan darah, ia juga dipaksa harus memikul salibnya sendiri untuk sampai ke Bukit Golgota. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ia disetarakan dengan penjahat yang besar. Karena penyaliban merupakan cara hukuman yang sangat brutal, keji, dan juga mengerikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan Yesus sendiri tampak sekali dalam kata-katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Tersirat ada kegalauan dalam diri Yesus melalui perkataan ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi pada akhirnya Yesus tahu bahwa itulah yang harus ia lakukan untuk memenuhi kehendak Bapa demi untuk penyelamatan dan penebusan. Di atas kayu salib itu pula Yesus tetap dengan penuh kasih. Ia ingin agar orang-orang yang ia cintai, ia kasihi, tidak hidup dengan terlunta-lunta, tetapi tetap terjaga dan terpelihara dalam sebuah kebersamaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di atas salib itu Yesus hanya tahu bahwa melewati kematian itu akan terjadi penebusan. Tidak ada jalan lain kecuali harus melewati kematian. Dan ia sadar betul bahwa ia adalah anak domba itu yang harus dikorbankan untuk penghapusan dosa. Melalui Yesus yang tersalib, tabir penyekat antara Allah dan manusia itu menjadi terbuka. Dilambangkan dengan tabir bait Allah yang terbelah menjadi dua. Hubungan Allah dan manusia menjadi kembali terbuka, sehingga tercipta sebuah hubungan yang baru. Lewat salib itu pula Allah merangkul dan menjangkau manusia kembali, semata-mata oleh karena kasih-Nya Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan hargamu telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbicara tentang Pilatus. Dalam menghakimi, Bapak Ibu sekalian, dalam menghakimi Yesus, Pilatus mengkhianati hati nuraninya sendiri dengan mengorbankan kebenaran demi untuk jabatan dan kekuasaan agar tetap langgeng ia miliki. Meski ia kemudian berubah menjadi tegas ketika ia menyaksikan bagaimana Yesus begitu konsisten untuk menanggung kesalahan yang ditimpakan kepadanya, yang sebenarnya kesalahan itu belum terbukti juga bagi Pilatus. Dan itu nyata ketika Pilatus menyematkan tulisan di atas salib Yesus, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Barangkali kita melihat ada dua maksud Pilatus lewat tulisan ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mungkin saja ia mau menghina orang Yahudi. Yang kedua, bisa saja terjadi pertobatan atas diri Pilatus atas kesalahan yang ia sudah perbuat, karena ia memang tidak menemukan kesalahan pada Yesus.
tapi ya justru tidak mampu membela Yesus. Barangkali saja terjadi pertobatan dalam diri Pilatus, kita tidak tahu itu Bapak Ibu sekalian. Tapi yang pasti dua hal itu barangkali lewat tulisan ini menghina orang Yahudi dan juga pertobatan Pilatus. Bapak Ibu sekalian, Pilatus dalam hal ini mewakili manusia pada umumnya. Tegas dan konsisten dalam hal-hal teknis, tetapi tidak dalam hal prinsip dan kebenaran. Karena prinsip dan kebenaran kerap kali diperjualkan hanya untuk kepentingan dan ego pribadi. Yang ketiga Bapak Ibu, kita juga berbicara tentang para prajurit yang membuang undi atas jubah Yesus. Tentang para prajurit ini, di satu sisi memang mereka setia dengan tugas tanggung jawab mereka sebagai prajurit, ya tugas mereka adalah berjaga-jaga. Bagi mereka orang yang terhukum lewat penyalipan itu adalah penjahat besar. Dan membagi-bagikan pakaiannya itu adalah sebuah bonus atau keuntungan atau penghasilan tambahan buat mereka. Karena biasanya orang Yahudi itu memakai pakaian lengkap. Ada 5, ikat kepala, ikat pinggang, sepatu, baju, dan juga jubah luar. Tetapi tampaknya atas jubah Yesus, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak bisa membaginya. Karena jubah itu tidak berjahit. Karena itu mereka memutuskan untuk membuang undi atas jubah Yesus. Dan itu memang untuk menggenapi firman yang sudah disampaikan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini mau menunjukkan semata-mata kedegilan hati manusia. Bukankah sudah terjadi perjudian di antara para prajurit itu berkenaan dengan jubah Yesus? Dan ketika Yesus berteriak dari atas kayu salib itu, saya haus. Apa yang mereka perbuat? Seolah-olah memang mereka kasihan. Tetapi tampaknya bukan itu yang menjadi tujuan mereka ketika mereka memberi Yesus minum. Mereka hanya ingin memperpanjang derita Yesus dan berharap ada sebuah keajaiban yang Yesus bisa lakukan dari atas salib itu. Mungkin bisa menyelamatkan dirinya atau turun dari salib. Itu harapan mereka. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang keempat, berbicara tentang perempuan dan para murid. Yudas telah mengkhianati Yesus. Petrus juga sudah menyangkal dia. Dan para murid yang lain kita tidak tahu entah di mana mereka berada. Tetapi para perempuan dan murid yang dikasihi oleh Yesus itu ternyata mereka tetap setia mendampingi Yesus hingga sampai kepada salib. Sesungguhnya mereka sudah mempertaruhkan hidup mereka ketika yang lain diam dan bersembunyi, tetapi mereka berani menampakkan diri. Ini yang menarik dari para perempuan dan murid yang dikasihi ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Meski demikian kenyataan dan keadaan para murid, tetapi kasih dan perhatian Yesus tidak pernah berubah. Sekalipun saat itu sesungguhnya Yesuslah yang memerlukan topangan karena dia dalam penderitaan. Tapi yang ia lakukan justru sebaliknya, ialah yang memberikan kekuatan kepada para murid, kepada para perempuan itu dan kepada ibunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat ini pula Yesus menugaskan kepada si murid yang dikasihi untuk tetap memelihara dan menjaga ibunya, untuk memelihara persatuan dan kesatuan serta kebersamaan di antara mereka. Karena adalah munafik ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak memperhatikan saudara kita dan tidak peduli terhadap sesama. Selamat merayakan Jumat Agung tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pelaksanaan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan materai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri.
Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguat pengharapan kita, bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal, sebagaimana firman-Nya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami. Supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami. Hingga baik waktu suka atau duka, hidup dan mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, berita anugerah. Bapak Ibu sekalian dimohon berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ikrarkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kupercaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu masih dalam posisi berdiri, kita masuk dalam pemeriksaan diri dan nasihat. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga kita memperoleh pengampunan, kekuatan, dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Kini saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah saudara-saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawab, sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Saya orang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara sudah diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawab, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawab, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada dalam kita, namun Allah menerima kita dalam anugerahnya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua dipersilakan berdoa di dalam hati masing-masing. Diberikan saat teduh kepada sidang jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala ia diserahkan itu diambilnya roti, dan sesudah mengucapkan doa syukur ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ibu bapa dan saudara-saudara, anak-anakku semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Mari dengan sukacita karena segala sesuatu sudah tersedia. Bapak Ibu jemaat dimohon berdiri. Bapak Ibu silakan mengambil tempat untuk kita menerima roti dan anggur. Bapak Ibu mari dengan sukacita karena segala sesuatu telah tersedia untuk kita. Ambillah, makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat disilakan duduk kembali dan Bapak Ibu sekalian silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu mari bersama-sama kita menaikkan rangkaian doa syafaat kita. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang sudah memberkati kami, Allah yang memperlengkapi kami dengan setiap rencana dan rancangan terbaik atas hidup kami.
Bersyukur atas hari-hari yang sudah boleh kami lewati dalam kasih tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Kami sungguh menikmati setiap karunia berkat Tuhan. Dan tak mampu kami hitung dengan jari jemari kami yang terbatas. Ajar kami Bapa agar tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan yang penuh kepadamu. Untuk terus menjadi pribadi yang bersyukur dalam seluruh perjalanan kehidupan. Terima kasih untuk persekutuan yang kami alami bersama saat ini. Beribadah dalam rangka Jumat Agung tahun 2021 ini Tuhan. Boleh melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kepercayaan lewat ini iman pengharapan kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negeri serta para pemimpin kami. Nantiasa Bapa menaruh roh hikmat dalam setiap hati, bibir, mulut serta perkataan mereka. Agar kerinduan mereka dalam mewujudkan kemakmuran sejahtera untuk segenap masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak terkecuali kami sekalian berada di tempat ini. Pemerintah Kabupaten Barito Timur juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Agar terus ke depan boleh membawa Barito Timur untuk menuju bumi Jari Janang Kalalawah. Berdoa pula untuk semua gereja-gerejamu Bapa, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis. Agar tetap boleh menjadi alat Tuhan untuk mewujudkan shalom di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Engkau berkenan memakai kami sekalian hamba-hambamu, agar terus boleh menjadi alat-Mu untuk mewartakan kabar sukacita dan kebenaran. Gak ada banyak jiwa mengaku Engkau juru selamat dan penebus bagi setiap kami. Di tengah sukacita kami saat ini Bapa, kami juga teringat akan saudara-saudara kami sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Secara khusus untuk mereka yang terpapar COVID-19 ini Tuhan. Mereka sedang menjalani isolasi baik di rumah-rumah isolasi, di rumah-rumah pribadi, di tempat-tempat penampungan, bahkan di rumah-rumah sakit. Di tempat ini kami mau serahkan mereka sekalian dalam tangan Tuhan. Kepercaya kasih berkat dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Mereka tetap bersemangat, tetap berpengharapan bahwa saatnya Tuhan akan pulihkan kembali mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini diberkati oleh Tuhan. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Karena kami percaya bahwa hidup ini adalah anugerah. Biarlah melewati pertambahan usia pernikahan dan kelahiran. Semua apa yang baik Bapa tambahkan dalam kehidupan mereka. Umur yang panjang, berkat, bahkan kebahagiaan dan kerukunan untuk setiap pasangan suami dan istri. Menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan yang boleh beribadah saat ini di rumah masing-masing. Boleh bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Diberkati kami sekalian Tuhan dalam setiap rumah tangga dan keluarga kami. Dalam setiap usaha dan kerja kami masing-masing apapun kapasitas kami. Tiap anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang perjuangan menggapai meraih masa depan. Kepercayaan Tuhan terus memperlengkapi dengan hikmat yang boleh datang daripada Tuhan. Gigih tekun ulet belajar sehingga dengan demikian kami percaya masa depan yang terbaik itu Tuhan sudah siapkan buat anak-anak kami. Bapa di sorga, kami serahkan juga seluruh majelis jemaat Tuhan. Majelis jemaat GKI yang layak diberkati oleh Tuhan. Dalam pimpinan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Agar setia dalam tugas dan pelayanan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan perhitungkan semua yang baik atas kehidupan tiap pribadi kami. Kami ambil bagian dalam tugas pelayanan hari ini hamba-Mu. Bersama dengan liturgus, singer. Semua kami sekalian Tuhan. Terima kasih Engkau sudah pakai kami. Kami serahkan hidup kami. Untuk terus boleh menjadi alat Tuhan. Demi untuk kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Ini doa pengharapan kami Bapa yang kami sampaikan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur dan bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Nas persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, adalah kita bersama-sama berdoa. Syukur padamu ya Allah, atas kasih karunia dan berkat yang kau limpahkan dalam hidup kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Ajarlah kami agar menjadi tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Mulialah nama Tuhan melalui seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bersama kita akhir rangkaian ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Untuk itu jemaat dimohon berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat GKTM yang layak mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung tahun 2021. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.